Welcome to F007 Channel. Dukung terus F007 Channel dengan like, share, comment, and subscribe. Melanjutkan cerita berikutnya dari Battle Through the Heavens. Selamat beraktivitas dan terima kasih atas dukungannya selama ini. Semoga semua sobat F007 selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Amin ya robbal alamin. Pada part sebelumnya, efek racun surgawi Ning Yao terus menyebar ke seluruh tubuh Xiaoyan dan avatar dewa asli. Namun saat dia sedang berusaha menetralisirnya, ada pria jelek yang muncul dan berencana untuk membunuhnya. Namun dia juga membantu Xiaoyan dan avatar dewa asli menetralisir racun di dalam tubuhnya. Dia beralasan karena dia ingin membunuh Xiaoyan dengan tangannya sendiri. Xiaoyan bingung dengan situasinya sekarang. Hal yang paling mengherankannya adalah mengapa dia tidak memanfaatkan situasi keracunan Xiaoyan. Namun setelah mendetoksifikasi Xiaoyan, dia malah mengambil tindakan menyerangnya. Serangkaian tindakan ini membuat Xiaoyan tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Dia juga tidak percaya klan Qimi bisa melakukan hal seperti ini. Dengan kekuatanku, apakah aku memerlukan alasan untuk membunuh seseorang? Suara pria itu terdengar lagi di telinga Xiaoyan. Saat berikutnya, dia benar-benar muncul lagi di belakang Xiaoyan. Dia segera mengangkat tangannya lagi. Terlihat sosok Xiaoyan yang tingginya ribuan kaki masih kalah bersaing dengan kekuatan yang mendominasi itu. Segera, tubuh besar Xiaoyan terbang melintasi langit dan dalam sekejap, puluhan tulang di tubuhnya patah. Meski dia bisa pulih dalam sekejap, namun perasaan dihancurkan oleh lawan dan diperlakukan seperti mainan sudah lama tidak dirasakannya. Saat ini, Xiaoyan merasa tidak memiliki kekuatan sedikit pun untuk bersaing dengannya. Kecuali jika dia menggunakan kekuatan keberuntungan roh dunia kuno dewa abadi dan iblis. Tetapi Xiaoyan juga merasa ada yang salah dengan roh dunia kuno dewa abadi dan iblis ini. Dia meyakini bahwa terobosan Ning Yao pasti ada hubungannya dengannya. Jadi keberuntungan roh dunia kuno dewa abadi dan iblis ini bukan hanya diberikan kepada Xiaoyan, tetapi diberikan juga kepada orang kuat yang memasuki tempat ini. Roh dunia kuno dewa abadi dan iblis, bisakah kamu memberitahuku kekuatan apa yang dimiliki orang ini? Sambil memikirkannya, Xiaoyan juga langsung bertanya. Dia juga ingin memastikan apakah roh dunia kuno dewa abadi dan iblis akan menjawabnya. Keabadian para dewa setengah cengkraman. Terdengar suara halus yang menjawab Xiaoyan. Mendengar jawabannya, itu langsung membuat Xiaoyan terdiam. Keabadian kaisar memiliki langkah 1-9. Xiaoyan juga mengetahui bahwa ada ranah yang sama seperti keabadian para dewa yang disebut alam leluhur. Xiaoyan belum menyentuh keabadian para dewa, sehingga dia tidak yakin tentang level yang dimaksud dengan keadaan setengah cengkraman. Tetapi jika dia terus bertanya kepada roh dunia kuno dewa abadi dan iblis, bukankah itu akan mengekspos dirinya sendiri? Oleh karena itu, Xiaoyan hanya bisa bertanya kepada orang lain. Zantua, beritahu aku tentang tingkatan keabadian para dewa. Apa yang dimaksud dengan ranah setengah cengkraman? Xiaoyan langsung mengirimkan pesan suara kepada Zantua. Ini adalah akhir dari yang kuat di keabadian para dewa. Dia benar-benar telah memasuki urutan terkuat. Jika dinilai berdasarkan level 1-9,
maka itu akan berbeda dari setiap tingkatan dan terdapat pemahaman yang berbeda pula. Tingkat pertama adalah telapak tangan, tingkat kedua adalah setengah cengkraman. Inilah perbedaan antara keabadian para dewa yang dapat mengendalikan kekuatan aturan. Suara Jantua segera terdengar di benak Xiaoyan. Ini berbeda dengan imajinasi Xiaoyan yang masih merasa tingkatannya dari 1 sampai 9. Namun yang perlu dipahami adalah adanya perubahan yang mengejutkan setelah menjadi keabadian para dewa, dan tentu saja ini memiliki kekuatan tempur terbaik di seluruh dunia. Kalau begitu, Wan Ji dan Ning Yao yang kubunuh seharusnya berada di tingkat pertama keabadian para dewa. Adapun pria ini berada di tingkat kedua. Pantas saja penampilannya membuatku merasakan penindasan yang sama sekali berbeda dari 2 keabadian para dewa sebelumnya. Setelah menstabilkan tubuhnya, Xiaoyan bergumam di dalam hatinya. Meskipun dia tidak tahu apa tujuan pihak lain, namun dia tidak bisa membiarkan orang lain mengendalikannya, dan dia juga tidak akan membiarkan orang lain meremehkannya. Segera tanda bintang 9 berkelip-kelip di antara alisnya, dan bentuk tubuh ribuan kakinya terus berkembang. "Yongdong, berikan 10 tetes darahmu untukku." Suara Xiaoyan terdengar di telinga Yongdong. Yang terakhir tertegun sejenak, dia lalu menggertakkan giginya. Namun dia tidak ragu-ragu dan segera menggigit ujung lidahnya. Kemudian 10 tetes esensi darah terbang menuju Xiaoyan dan langsung terintegrasi ke dalam tubuh raksasanya. Setelah Xiaoyan menerobos ke dewa asli bintang 9, dia tidak pernah benar-benar meledak sepenuhnya dengan seluruh ki dan kekuatan darahnya. Sehingga sekarang dia mencoba melepaskan semua kekuatan fisiknya. Dalam sekejap, tubuhnya sudah mencapai 5.000 kaki. Tubuh raksasanya tampak menghalangi langit, dan tentu saja tubuh besar ini tidak akan terkalahkan oleh keabadian kaisar. Namun di depan pria yang sangat jelek ini, tampaknya tidak peduli seberapa besar tubuh Xiaoyan, dia tetap akan kesulitan untuk bersaing dengan kesenjangan kekuatan yang seperti jurang di antara mereka. Dewa asli bintang 9, jika itu terjadi pada masa kejayaan klan Cimi, maka tubuh fisik dewa asli bintang 9 bukanlah apa-apa. Pria jelek itu mengulur waktu, sepertinya dia tidak peduli apa yang akan dilakukan Xiaoyan saat ini. Bagaimanapun, tak satu pun dari usahanya yang menimbulkan ancaman baginya. Kesenjangan kekuatan yang besar di antara kita membuat semua yang kamu lakukan tidak ada gunanya. Pria itu sepertinya hanya ingin melihat apa lagi yang bisa dilakukan oleh Xiaoyan. Setelah esensi darah Yongdong menyatu ke dalam tubuh Xiaoyan, vitalitas dan darahnya menunjukkan tanda-tanda bangkit kembali. Xiaoyan menyadari jika dia ingin memiliki kekuatan untuk bersaing dengan pria di depannya, maka selain menggunakan keberuntungan roh dunia kuno, dewa abadi dan iblis, dia juga perlu menemukan cara agar dewa asli bintang 9 menerobos ke alam leluhur. Kupikir sekarang aku harus menerobos ke alam leluhur. Jika tidak, maka aku tidak akan memiliki banyak harapan. Yongdong, berikan aku 10 tetes lagi. Suara Xiaoyan terus keluar. Sebelumnya bintang Yongdong telah pecah 1 dan sekarang dia hanyalah dewa asli bintang 7. Bisa dikatakan dedikasinya sekarang terhadap Xiaoyan begitu besar. Setelah dia memberikan 10 tetes lagi, dia khawatirkan bintang ketujuhnya pun akan hancur. Setelah sedikit ragu, mata Yongdong dipenuhi warna kompleks dan pada akhirnya dia memutuskan untuk menggigit ujung lidahnya lagi dan terus memberikan darahnya untuk Xiaoyan. Esensi darahnya terus mengalir menuju Xiaoyan. Meskipun pria jelek itu melihat ki dan darah Xiaoyan terus meningkat, namun dia bisa mengetahui bahwa itu berasal dari esensi darah dewa asli bintang 7. Walaupun dia melakukannya, kemungkinan dia menerobos dewa asli alam leluhur sangatlah rendah.
kecuali bintang 7 itu memberikan semua darahnya. Namun mengapa dia melakukan ini? Apa mungkin tujuannya bukan untuk menerobos alam leluhur? Pria ini tampak ragu, namun dia tertarik dengan Yongdong. Segera bintang ketujuh di antara alis Yongdong perlahan meredup. Namun di bawah tuntutan Xiaoyan yang terus-menerus, Yongdong hanya bisa terus menggigit ujung lidahnya dan memberikan darahnya sampai bintang ketujuh di antara kedua alisnya benar-benar hancur. Kemudian terlihat Yongdong memuntahkan seteguk darah. Setelah bintang ketujuh Yongdong pecah, kekuatan tempur Xiaoyan juga meningkat tajam dalam waktu singkat. Jika dia terus memberikan darahnya, maka itu hanya akan membuat Yongdong semakin lemah. Namun sepertinya Yongdong juga tahu kalau Xiaoyan sedang mengujinya, dan sekarang akhirnya dia telah jatuh ke dewa asli bintang 6. Saudara laki-laki, apa yang sedang kamu lakukan? Long Biao memandang Yongdong dengan ekspresi agak terkejut, yang terakhir mengabaikannya, dan dia hanya menatap tajam ke arah raksasa di langit yang menghalangi matahari. Apakah pemberi darahmu sudah selesai? Mengapa kamu menyeret orang lain ke dalam pertarungan? Aku sudah lama menunggumu. Jangan pernah mengambil tindakan lagi. Aku sudah tidak tahan. Pria jelek itu menyilangkan tangannya dan berdiri di depan Xiaoyan. Secara fisik, sama sekali tidak ada perbandingan antara kedua belah pihak. Namun ketika kesenjangan kekuatan terlalu besar, maka perbedaan ukuran tubuh yang besar juga tidak akan banyak berpengaruh. Jika bukan karena pria jelek di depan Xiaoyan yang datang membantunya setelah bertarung dengan Ning Yao, mungkin tubuh Xiaoyan dan avatar dewa asli akan membusuk menjadi genangan darah oleh racun surgawi Ning Yao. Menyelamatkanku, lalu ingin membunuhku. Apa yang sebenarnya ingin dilakukan orang ini? Xiaoyan berpikir lama tetapi tidak mendapatkan jawabannya. Adapun pengorbanan Yongdong telah membuat Xiaoyan semakin ragu akan keterlibatannya. Mungkinkah orang ini tidak ada hubungannya dengan Yongdong? Dan cerita pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.